Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rika Nurmalasari dan teman saya Vina Duratun Nafisa yang akan mempresentasikan tentang materi hakikat filsafat Islam. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah daripada filsafat, yang dikenal lebih membahas kepada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejarah filsafat meneliti para filsuf besar, pengaruh satu filsuf terhadap yang lainnya, seperti bagaimana pengaruh pemikiran Aristoteles dalam pemikirannya Aquinas, Husserl pada Heidegger, atau Frege dalam pemikirannya Russell. Selain itu juga membahas seluruh periode dalam pengembangan filsafat, seperti zaman kuno, abad pertengahan, era modern, abad ke-19, dan periode abad ke-20, sampai sekarang abad ke-21 ini. Jadi, pembahasannya dalam kajian sejarah filsafat adalah berusaha untuk memahami tokoh-tokoh besar, pengaruhnya terhadap orang lain, dan pentingnya mereka untuk isu-isu abadi dan kontemporer. Selanjutnya adalah latar belakang filsafat Islam. Filsafat sudah dimulai dari masa Yunani. Para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, Socrates, Thales, Pythagoras, dan lainnya yang menghasilkan banyak karya dan pemikiran terhadap filsafat. Lalu, pada abad 5-15 Masehi tepatnya, dimulai dengan Alexander yang agung mengalahkan Darius di tahun 331 Masehi sebelum Islam di Arbela. Alexander datang dengan tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia. Tetapi sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Persia dan Yunani. Berkat Alexander, usaha penyatuan itu berhasil dan setelah ia meninggal, usaha untuk meneruskan politiknya pun gagal dan pada akhirnya jatuh ke tangan Islam, yang pada saat itu dipegang oleh Bani Umayyah. Sebelumnya pula, bahasa administrasi yang digunakan adalah bahasa Yunani. Tetapi setelah Islam datang, mulailah diganti dengan bahasa Arab. Tidak lama kemudian muncullah filsuf-filsuf dari umat Islam itu sendiri. Dan filosof Islam yang pertama kali muncul pada waktu itu adalah Al-Kindi, dan diikuti oleh filsuf-filsuf lain seperti Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Tentu, kemunculan ini menjadi tombak kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu. Kata-kata filsafat diucapkan falsafah dalam bahasa Arab. Berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti cinta kepada pengetahuan, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya, atau dengan perkataan lain, orang yang mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Jadi, secara terminologi, filsafat Islam adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha untuk mendapatkan falsafah Islam, memusatkan perhatian pada falsafah Islam, dan menciptakan sikap positif terhadap falsafah Islam. Filsafat Islam merupakan medan perkembangan yang terus berkembang dan berubah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vina Duratun Nafisa.
Baik, selanjutnya yaitu saya Vina Nafisah dengan NIM 9321250119 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rika, yaitu tentang hakikat filsafat Islam. Istilah filsafat Islam berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, sedangkan dalam arti luas yakni berarti keinginan, dan sophia berarti hikmat atau kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian filsafat yang sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Pujawiyatno mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan mungkin ada melalui budi belaka. Filsafat juga dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran, yaitu upaya untuk selalu mencari kebenaran dengan menggunakan akal. Pengertian filsafat yang demikian ini antara tradisi pemikiran barat dan juga pemikiran timur berbeda. Dalam tradisi pemikiran barat, cinta kebenaran atau orang yang bijaksana adalah orang yang mengedepankan kecerdasan intelektual. Sedangkan menurut tradisi pemikiran timur, orang bijaksana adalah orang yang mengedepankan kecerdasan emosi. Jadi, secara umum, kata filsafat merupakan suatu kata yang menunjukkan pada upaya manusia untuk mencari keutamaan hidup. Hal ini terkait dengan upaya manusia untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan melalui berbagai pemikiran agar manusia lebih berbudaya, beradab, dan menikmati hidup. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran seseorang pemikir mengenai ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, alam, realitas, ontologi, pandangan tentang hakikat ruang, waktu, dan materi. Selain itu, berkembang juga dalam ilmu kalam, usul fiqih, dan tasawuf yang berasaskan ajaran Islam sebagai bentuk alur pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, serta untuk menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal manusia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dari dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang berkaitan dengan Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Selain itu juga dianggap sebagai pembahasan tentang alam dan manusia yang tersinari ajaran Islam. Di sisi lain, keberadaan filsafat Islam memiliki pro dan kontra. Filsafat Islam jika ditinjau dari sejarah adalah sebuah warisan tradisi intelektual Islam. Namun tidak sedikit yang antipati terhadap filsafat. Hal ini karena filsafat dianggap sebagai barang impor yang mengandung unsur-unsur ateisme, sekularisme, relativisme, pluralisme, dan liberalisme. Jika demikian, maka filsafat disepakati untuk ditolak para ulama. Adapun yang tidak menolak filsafat berusaha menghilangkan unsur sesat itu dan mendefinisikan filsafat adalah sikap mental, proses nalar, dan kearifan. Ada juga yang mengartikan filsafat Islam adalah sikap dan ilmu berbasis ajaran Islam dan dalam menyelesaikan masalah pemikiran untuk mempertahankan akidah karena ulah filsafat Yunani. Baik, terima kasih Mbak Vina atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok 1, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi hari ini dan terima kasih kepada teman-teman telah menyimak video dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.